Ini saya belajar membaca. Yang kesatu, inti daripada kegiatan kita itu adalah membina pasal 12 ini ya, kegiatan organisasi. Satu, membina anggota taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan sumber daya organisasi pengurus tentang manajemen organisasi. Yang ketiganya baru kita belajar komunikasi, bansos dan lain-lain, itu kegiatan ya. Saya beberapa hari yang lalu melihat ada PJS sementara. Berarti kita sepakat telah dibentuk PJS sementara. Biar apa yang kita hasilkan ke belakang berarti sah berdasarkan anggaran dasar ini Pak ya. Pengurus sementara telah ditetapkan oleh Orda, Rapi Orda. Saya cuma mau bertanya saja nih. Bertanya saja kepada Orda. Di sana saya lihat pengurus sementara itu dasarnya belum ada, tapi telah dibentuk. Mungkin saya mau bertanya itu, kalau itu sudah kita anggap sah, berarti kita sah jalan. Apa yang kita putuskan nanti sah. Untuk Ordanya saya mau bertanya ya Pak, dasarnya itu apa? Mungkin saya minta penjelasan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab dari pertanyaan Mang Uju atau Sulit Zulu 07 cari mengenai keabsahan dari pengurus sementara yang sudah ditetapkan oleh Rapi Daerah Bengkulu. Itu sebetulnya dasarnya kami sudah ada gitu menuju. Kami menurunkan SK itu karena dasar kami sudah memegang, dan itu berita acaranya sudah dikirimkan juga ke Bengkulu. Kemudian baru kami keluarkan untuk SK pengurus sementara. Kemudian ada beberapa hari yang lalu kalau sudah ada SK penunjukan pengurus sementara, saya rasa tidak perlu lagi dari daerah. Dengan kekuatan SK yang sudah dibuat oleh pengurus sementara, itu sudah mewakili dan sah adanya, sesuai dengan peraturan organisasi yang kita pakai gitu menuju. Jadi kalau menurut saya, ini ya sudah sah gitu menuju. Jadi kami dari daerah tidak perlu mengeluarkan lagi SK untuk SC dan OC, cukup dari wilayah yang mengeluarkan SK, SC dan OC. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memuaskan Mang Uju, karena Mang Uju bertanya gitu Mang Uju. Cuman itu saja yang bisa sampaikan ke Mang Uju, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Edi, aku tidak mempermasalahkan UC dan SC. Dasar pejabat sementara tadi itu aja yang aku tanya tuh. Rapat pimpinankah atau apa? Itu yang saya butuh tanya tadi Pak Edi. Oh gitu. Jadi begini Mas. Pakai yang kabel. Jadi balik itu Mang Ujo. Itu rapat ini Mang Ujo ya, rapat sebetulnya rapat pengurus itu Mang Ujo. Jadi berita acara yang sudah saya terima itu salah satunya di situ ada Zuliet Zulu 07 Papa Golop, Zuliet Zulu 07 Golop Sera,
Dan saya melihat izin mereka itu semuanya masih valid. Kemudian ada beberapa anggota yang ikut menandatangani dalam daftar hadir. Itu menurut saya sudah cukup itu Mang Uju. Karena mengapa? Mereka itu juga bagian dari pengurus walaupun sudah expire gitu. Walaupun sudah expire, memang ini salahnya karena sudah expire gitu Mang Uju. Nah, kami bisa mengeluarkan SK pengurus sementara itu ya karena ada dasar dari berita acara satu kepengurusan yang sudah expired itu tadi gitu Mang Ujo. Dan mereka sebelum rapat itu juga udah minta izin ke daerah, bahwasanya mereka ingin rapat untuk menunjuk salah satu pengurus sementara. Dan alhamdulillah waktu itu sudah mereka rapat, baru ketemu pengurus sementaranya itu Pak Haji Yansah Juliet Zulu 07 Charlie Alpha Bravo ya, cap ya. Alhamdulillah, saya bersyukur waktu itu. Kemudian langsung saya SK-kan, saya lapor dengan Pak Ketua Daerah. Ya sudah, kalau memang itu sudah kesepakatan dari pengurus yang ada di sana, ya buatkan SK-nya, katanya begitu. Oke, Pak Edi. Ya. Terima kasih atas informasinya. Begini Pak Edi ya, kalau saya juga baru baca-baca ini. Satu, pengurus sementara itu dihasilkan atas rapat pimpinan itu Pak Edi. Kalau dia memiliki wilayah itu ada lokal. Sehubungan kita tidak memiliki lokal, kita semua sepakat tidak memiliki lokal kita Pak ya. Adanya wilayah, berarti anggota merupakan ini. Ada poin ketiganya, berdasarkan rapat anggota wilayah gitu Pak Edi. Silakan dibaca pasal 36-nya nanti di anggaran rumah tangga. Berarti kalau itu bukan rapat anggota wilayah, berarti yang kita akan hasilkan berarti tidak sah. Apa salahnya kata Pak Wakil Ketua tadi? Kalau kita mungkin ada salah benar, kita luruskan dulu. Kita luruskan jalan yang betul. Kebetulan di sini kan anggota semua. Saat ini kita juga bisa memutuskan bahwa hasil rapat anggota wilayah kami tetap tunjuk dia nanti, tapi sah gitu yang hasil kita. Kalau Pak Edi tadi berdasarkan rapat pengurus, nanti saya debat lagi, rapat pengurus menghasilkan tidak menghasilkan pejabat sementara gitu. Nah, apa salahnya saat ini silakan pimpin. Kami anggota, rapat anggota wilayah menunjuk Pak Yansa menjadi pejabat sementara, laksanakan, sah dia nanti. Itu yang saya mau tuh. Kalau dia tetap mengacu ke rapat pengurus, apa yang kita hasilkan nanti tidak sah. Jadi itu Mang Ujo ya. Nah sekarang begini Mang Ujo, kami juga membuat SK ini juga berdasarkan pengurus yang ada di Kabupaten Rejang Lebong itu Mang Ujo. Jadi saya membuat SK itu atas izin Pak Ketua Daerah karena sudah ada terlihat berita acaranya yang sudah dikirim ke Bengkulu gitu Mang Ujo. Soal di sini ini sebetulnya yang rapat pimpinan itu juga Bapak Golov untuk Juliet Zulu 07 Bapak Golov itu kan juga ketua DPP dia ketua DPP. Kemudian Pak Sangkut Junaidi juga ketua DPP, ini anggota DPP. Jadi ya menurut saya salah itu Mang Ujo. Kalau itu masih juga belum dibilang sah oleh Mang Ujo dan kawan-kawan, ya sekarang saya lemparkan lagi ke Mang Ujo gitu. Maunya bagaimana kan begitu? Ya. Izin bicara Pak. Ya, silakan. Oh, Mang Ujo, nama dikit Mang. Ya. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deka Rawansa, Kolsen 07 Charlie Bravo Delta. Benar apa yang disampaikan Mang Ujo, itu benar sesuai dengan aturan pasal ya. Tapi di sini mungkin ada miskomunikasi itu Mang. Kalau saya lihat Mang, kalau untuk SK ada, SK sudah ada, cuman di berita acara ini di kopnya yang salah. Dia rapat pengurus bukan rapat pimpinan. Seharusnya rapat pimpinan. Itu aja Mas. Kalau dia rapat pimpinan, saya bacakan pada aturannya ya.
pengurus sementara wilayah 1 dibentuk oleh rapat pimpinan wilayah. Kita tidak memiliki lokal, berarti batal itu ya. Nomor B, rapat anggota wilayah apabila rapi wilayah tidak memiliki pengurus di tingkat lokal. Kalau di situ rapat pengurus salah, harus rapat anggota wilayah baru biasa. Nah, apa salahnya kita sekarang sudah anggota semua, kita anggap ini rapat anggota wilayah, tetap menunjuk Pak Haji Ansah. Itu solusi terbagus sehingga yang kita hasilkan betul gitu sudah. Betul. Nah, jadi begini, Bang Uju, untuk kita lanjutkan acara ini, mungkin di SK ini ada kekeliruan. Nah, saya rasakan mungkin ini diubah jadi rapat anggota. Sekarang ini aja rapat anggota wilayah kita setuju Pak ya. Oh, langsung. Kan? Gimana? Setuju? Setuju. Nah, kalau begitu sudah sah, berarti SK ini kita anggap sah, Pak. Gimana? Gimana? Nanti dia bikinkan SK baru. Bahwa kami tetap menunjuk itu nanti. Nah, selesai kita lanjut. Oke, SK baru untuk direvisi ya, untuk direvisi. Jadi rapat ini ya, memang betul itu apa yang disampaikan Bang Uju betul. Karena waktu itu pengurus 2017-2021 itu sudah expire terlebih dahulu. Jadi redaksi berita acaranya aja yang kita rubah. Dia tidak menggunakan kop, bunyinya rapat anggota itu Bang Uju. Ya. Daftar hadir kan sudah. Daftar hadir ada. Oke, itu aja ya. Ya itu aja dirubah. Nah, nanti kalau memang dikehendaki untuk bisa dibikin SK baru, ya kita bikin SK baru nanti. Ya untuk lengkapannya. Tapi sebetulnya dengan SK yang lama itu tinggal merubah tanggalnya aja itu Bang Uju. Gimana menurut Bang Uju? Oke lanjut. Ya. Gimana? Oke saya. Sah ya? Sah, lanjut. Oke, lanjut. Baik, untuk mempersingkat waktu, mewakili Pak Ketua, Ketua Pelaksana ya. Berarti kami di sini sebagai steering committee SC, Bang Uju, mungkin ada perubahan juga di sini. Kemarin sempat saya bicarakan dengan sekretaris wilayah untuk ini berdasarkan rapat setelah pembentukan ini tadi. Dianggap yang ini tadi penggantinya kan Bang Uju gitu kan? Nah, Oke, betul ya? Betul. Nah, jadi kami kerja sekarang itu berdasarkan PO nomor 4 tahun 2016 ya. Berdasarkan itu steering committee dan ada SK-nya walaupun tadi melompat. Nah, gitu. Berarti sekarang kami sah dan setuju untuk memimpin rapat ini. Setuju? Setuju, sila laksanakan. Sudah tuh. Belum sah, kau belum toko. Oh, sah. Toko lu. Ketua kok. Mana? Ini biar pakai please. Tujuh. Baik, mewakili kembali Pak Ketua. Ya, jadi saya bacakan agenda kita pada siang menuju sore hari ini. Adapun agenda kita acara sidang yang pertama yaitu sidang paripurna pertama yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara. Kemudian penelitian dan pembacaan daftar hadir dan pengesahan quorum, kemudian pembacaan dan sekaligus pembahasan jadwal sidang, kemudian pembacaan dan pembahasan rancangan tata tertib dan pengesahannya, kemudian pemilihan sidang tetap. Nanti ada voting kita, pemilihan sidang tetap. Jadi kami sementara di sini tugasnya untuk mengarahkan berjalannya acara ini.
Kemudian serah terima pimpinan sidang. Itu paripurna pertama. Oke. Kemudian istirahat. Setelah istirahat nanti kita sidang paripurna kedua dilanjut. Itu pembacaan laporan pertanggungjawaban ketua Rabi sekaligus penyerahan laporan kepada pimpinan sidang tetap untuk disahkan. Dan nanti berkas-berkas kita siapkan. Ya. Kan kita ini tugas kita musuh ini hanya 3. Betul. Satu, menilai kinerja pengurus yang lama. Kedua, menetapkan program. Tiganya Betul. ketua ya. Betul. Jangan langsung nanti pertanggung jawabannya, kami mau nilai dulu gitu. Oke. Kan ke forum. Benar nggak ya? Betul Mas. Ini saya bacakan dahulu, nanti saya limpahkan ke forum gitu. Tata tertib juga demikian. Saya rancang, kemudian saya limpahkan ke forum, setuju atau tidak setuju, ditambahkan atau dikurangi, gitu kan? Ya. Kemudian saya lanjut ya. Sidang paripurna kedua, pembacaan laporan pertanggungjawaban ketua Rabi sekaligus penyerahan laporan kepada pimpinan sidang untuk disahkan. Ini acara agenda sidang, ya. Sidang, kemudian sidang paripurna ketiga, melaksanakan pemilihan ketua sebagai hasil musyawarah wilayah, kemudian membentuk tim formatur. Kemudian sidang diskor atau dilanjutkan itu kembalikan ke forum untuk melaksanakan sidang formatur. Kemudian sidang paripurna keempat, menerima dan mengesahkan laporan hasil sidang formatur, pembuatan berita acara penyelenggaraan muswil, kemudian pembacaan dan penandatangan berita acara musyawarah wilayah, penyerahan hasil pelaksanaan musyawarah wilayah kepada ketua terpilih. Ini rancangan acara dan agenda sidang dibuat oleh steering committee, ya. Silakan ditambahkan, kita tambahkan, tetapkan jadwalnya, nanti kita sahkan di sini. Gimana? Setuju? Setuju, lanjut. Gimana? Ya. Lanjut dulu. Setuju? Lanjut, sekretaris. Berarti kita ini sudah setuju, jamnya ngikut aja nih, Mang. Nanti kita ikuti aja ya. Gimana? Menyesuaikan. Atau tadi menyesuaikan katanya? Menyesuaikan aja. Menyesuaikan waktu. Bentar, Pak Bobi. Tadi kalau menyesuaikan waktu tadi ada voting, ada ini tadi sanggahan. Kalau 3 kan gitu Pak. Pertama kan sidang tatip, mungkin dibacakan 5 menit selesai itu kalau orang. Oke, iya. Kan mau cepat ini. Siap. Mungkin yang agak ribet tadi, ya pas kita pertanggung jawaban kan orang mau bertanya. Absen. Absensi, berapa yang hadir? Absensi. Sebentar, kita rembuh. Hadir Pak Desu. Saran pimpinan sidang, Silakan Pak Bobi. apa yang disampaikan dari Pak Habib tadi saya sangat setuju sekali. Waduh. Di dalam masa milenial sekarang ini kita butuh pemimpin yang jelas. Oh iya. Walaupun dia pengurus lama, belum tentu dia sehebat dengan pengurus yang baru. Artinya jangan dimasukkan syarat untuk ketua anggota itu adalah pernah menjadi pengurus. Ini HAM. HAM ini melanggar hak asasi daripada anggota. Makanya di dalam aturan dasar rumah tangga itu saya setuju sekali, anggota yang hidup izinnya dan segala macamnya itu berhak memilih pertama, kedua, dan dipilih. Nah ini harus kita junjung tinggi. Jangan kita disebut lagi, jangan. Jadi saya setuju dengan Pak Habib tadi, karena saya sependapat. Karena kita tidak lari daripada aturan dasar rumah tangga dan PO. Terima kasih. Oke, mengingat waktu setuju apa yang dikatakan Pak Bobi, setuju? Tunggu dulu Pak, kita belum ketok palu itu. Belum. Ini baru dicatat. Dicatat kan ada 2 persepsi. Ya.
Nanti Bapak ungkapkan saja. Satu-satu tawarkan. Satu, harus ini tidak melanggar hak asasi, ini musyawarah kita. Belum tentu pendapat dia itu benar. Menurut ada sisi pendapat lain. Jangan menganggap ini melanggar hak asasi. Ini musyawarah, Pak. Kekuasaan tertinggi kita ini di musyawarah ini. Kalau 50% dari anggota menyatakan itu katanya harus yang telah, berarti gugur ya dia. Nah nanti diungkapkan saja, biar diketok palu. Jangan berdebat dulu, menjustis bahwa pendapat dia itu betul, si Bobi. Oke, nanti kita baca per itemnya, ya. Nanti kita ketok palu satu-satu. Ah itu. Nah kemudian ada lagi tak kira-kira syarat menjadi ini nih ketua nih tadi? Ada lagi usulan kira-kira anggota yang lain? Warga negara Indonesia. Warga apa be? Pendidikan S1 minimal. Pendidikan S1 minimal. Kita catat dulu. Nanti Catat dulu be. ya. Tidak setuju? Ya. Setuju lanjut. Ah itu Pak Sobrio. Ah itu orang betul kali ya. Ah itu. Silakan Pak Rafiq. Itu lebih. Jadi begini ya, ini usulan senator pendidikan minimal S1. Ini saya minta pandangan ya. Pendidikan S1 minimal. Sekarang itu dalam undang-undang kepemiluan, ini kan bagian dari demokrasi. Calon presiden aja cuma tamat SMA. Kenapa? Sebentar dulu. Betul, hampir sama. Ini ranah demokrasi, ya. Ini itu artinya menjadi pedoman supaya kita berpikir logika. Maksudnya, artinya seperti itu ya. Karena apa? Kalau calon DPR saja itu taman S1 di Papua itu tidak ada jadi anggota DPR. Karena nak ngiri taman SD aja susah, nah ini taman SMA itu susah. Artinya begini, kita tuh jangan terlalu menyempit inilah. Kita buka ruang lah. Sekarang saya tanya, siapa yang S1 di sini? Nah itu artinya jadi menurut saya tuh kita kurang lah. Taman SMA aja jadilah itu tuh. Nah itu tidak ada jaminan pendidikan formal itu kan. Oke, jadilah teman kalau pendapat aku tapi tidak apa lain. Catat dulu. Lemparkan dulu sama situ. Jangan ngomong dulu, lemparkan dulu ke dia. Kalau ini dimasukkan bahwa kalau menurut pendapat saya ya dengan alasan-alasan seperti itu tadi itu jadilah minimal taman SMA sederajat. Kontek. Kalau bisa yang dibahas dulu, ini kan cuma masukan. Jadi ini kita bisa lanjut. Jadi nanti kita komen-komen lah. Sudah ini kita komen-komen. Oke? Lanjut. Tidak harus putus ini sekali gini kita sosial ya. Gini maksudnya catat aja S1 jangan masa. Iya. Kita catat deh. Setuju apa enggak nanti kan kita forum. Betul. Bukan individu yang memutuskan, bukan individu. Ini forum. Jadi catat aja situ sudah. Maka kita lanjut. Sudah. Oke. Catat aja sudah selesai. Yang masuk kami catat. Nanti kami lempar ke floor. Nah, mana suara terbanyak? Betul. Gitu kan? Betul. Tunggu. Wait dikit. Tuju. Apa lagi? Dikit. Ada lagi tak? Ada lagi silakan. Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani. Jangan kilo katanya tuh. Catat dulu. Ada lagi silakan. Ada lagi tak syaratnya kok? Sholat lima waktu ada. Dikit salaman. Palu ya tuh. Dokumentasi, dokumen. Nyerahkan palu tuh. Palu tuh. Silakan palunya tuh. Palu sidang tuh. Palu singkong enggak? Satunya palu singkong. Nah. Jangan ada palu bukan palu. Sudah kok? Terima. Kamera ya. Palu aja tuh.
Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin kami akan membacakan laporan pertanggungjawaban 2017-2021. Laporan pertanggungjawaban Rapi Wilayah Rejang Lebong masa bakti 2017-2001. Salam Rapi 5155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan organisasi dalam masa kepengurusan pengurus Rapi Wilayah Rejang Lebong periode 2017-2021. Dalam perjalanan masa pengurusan telah menjalani berbagai kegiatan antara lain. Satu, pimpinan sidang. Instruksi pimpinan sidang. Mohon kepada seluruh anggota supaya masuk. Jadi biar tahu laporannya. Gini. Suruh masuk dulu pimpinan sidang. Kita kan menilai ini. Kalau dia kan di luar, nanti kita pas saat menerima dan tidak menerima, dia silakan, dia tidak terima, dia kan keluar. Harus mendengarkan pimpinan sidang. Ini sidang resmi. Tolong semuanya dihadirkan. Gini Pak Ori, kita mau memaksa orang untuk hadir ke sini, itu hak dia. Hak dia mau keluar, ya silakan keluar gitu. Jadi lanjut saja, nggak usah ditanggapi Pak Ori, bikin kacau aja. Kalau tidak itu tidak apa-apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi kami lanjutkan dalam masih kepengurusan Rapi Wilayah Rejang Lebong periode 2017-2021. Dalam perjalanan masa kepengurusan telah menjalani berbagai kegiatan antara lain. Satu, kegiatan bersama Bangka Belitung Peduli. Kemudian yang kedua, kegiatan bersama pemerintah daerah dalam rangka operasi lilin Nala Hari Natal. Kemudian yang ketiga, kegiatan bersama pemerintah daerah dalam rangka operasi ketupat Idul Fitri. Kemudian kegiatan bantuan komunikasi bencana banjir. 5. Kegiatan bantuan komunikasi pencarian korban tenggelam di Kepahyang. Itu ada di Kembang Ijo. Itu sudah bersatu. Kemudian 6. Kegiatan pemantauan pemilu. 7. Kegiatan pembinaan kepada anggota baru Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu Raya. 8. Kegiatan daerah lain yang bersifat bencana dan acara kedaerahan. 9. Kegiatan bantuan bencana korban banjir bersama Bangka Belitung Peduli di Desa Tanjung Alam. 10. Kegiatan bantuan korban banjir Bengkulu. Dan secara terus-menerus berusaha untuk mempererat sinergitas dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan peran organisasi di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, laporan perkembangan organisasi dalam masa kepengurusan 2017-2021. Rapi Rejang Lebong berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah daerah pada tahun 2018 sebesar 75 juta. Dalam masa kepengurusan 2017-2021, Rapi Rejang Lebong berhasil merekrut dan menambah anggota baru sebanyak 54 anggota baru dengan total anggota saat ini berjumlah 113 anggota. Laporan keuangan. Sumber keuangan terdiri dari 1. Dana hibah pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018. 2. Pendapatan pendaftaran anggota baru, sumbangan anggota. Laporan realisasi dan penggunaan dana hibah tahun 2018. Realisasi pelaksanaan pembelian peralatan dan operasional kesekretariatan dan bantuan hibah tahun 2018 radio penduduk Indonesia Rapi Wilayah Jangdul Zulu Rejang Lebong. Pembukaan rekening Rapi total semua 4.372.500. Sisa kas 6.265.500 dikurang 437
4.372.500, semuanya total sisa 1.893.000. Perlu kami sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah daerah sudah diserahkan kepada Bupati, Kepala Daerah selaku penandatangan naskah perjanjian hibah daerah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk sisa kas berjumlah 1.893.000 sudah kami serahkan kepada kepengurusan sementara dan diteruskan kepada panitia pelaksana Musfil Rapi Kabupaten Rejang Lebong. Demikian yang dapat kami laporkan. Daftar barang inventaris Rapi wilayah Rejang Lebong. Uraian 1. Peralatan kelestarian, meja 1 biro, meja setengah biro, kursi kantor, printer Epson L360, laptop Asus 2 Core 4 in, 1 set komputer LPAP Link, 2 alat operasional radio komunikasi RIG Ecom 2300, power supply 40 ampere, anten Hustler 37144, kabel RIG Belden 9913, pipa anten HT Ecom 80, HT Ecom P88. Peralatan inventaris ini akan kami serahkan kepada kepengurusan terpilih periode 2001-2005 sesuai SK penunjukan pengurus Rapi wilayah Rejang Lebong yang dikeluarkan Rapi daerah Bengkulu. Demikian laporan pertanggungjawaban kami. Inilah yang bisa kami perbuat di masa kepengurusan 2017-2021. Mudah-mudahan kepengurusan terpilih nanti bisa membawa organisasi Rapi menjadi lebih maju, berkembang, dan tentunya lebih baik lagi. Akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna. Lebih dan kurang atas nama pengurus Rapi wilayah Rejang Lebong, kami mohon maaf jika ada kesalahan yang perbuat, semoga menjadi langkah perbaikan organisasi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan sidang paripurna ketiga pemilihan ketua kita tunda. Kita jadi enggak dah. Baca mulai deh. Serius yang itu. Kejamnya seorang pemburu masih punya rasa iba terhadap mangsanya. Tetapi mengapa kau yang ku sayangi
malah menikah jantungku habis-habisan. Engkaulah gambaran wanita berdusta. Adanya aku tak ingat dosa, dirimu sudah berjalan. Dan kejamnya seorang pemburu masih punya rasa iba terhadap mangsanya. Tetapi mengapa kau yang ku sayangi malah menikam jantungku habis-habisan. Engkaulah gambaran wanita berdusta. Adanya aku tak ingat dosa, dirimu sudah berjaga. Karena terbukti berbuat salah, racuni aku dengan dua cinta. Semula kusangka dirimu baik hati, tetapi ternyata jahatnya melebihi serigala berbudaya. Pak, aku Pak. Yang belum karena kita sudah makan,